Episode 226, Pria Misterius. Mas, aku ke minimarket di bawah sebentar ya. Mau beli madu, abis. Arya yang tengah asik menonton di ruang tengah menoleh. Pria itu memperhatikan gerak-gerik istrinya yang sedang memakai kardigan coklat kesukaannya di depan pintu kamar. Biar aku aja yang beli, kamu jaga. Udah aku aja. Titip Argi sebentar, anaknya lagi boboko. Gia melangkah ke rak sepatu dan sandal. Arya masih diam, dan saat Gia ingat sesuatu, ia berbalik badan dengan cepat lalu membawa langkahnya ke arah Arya lebih dulu. Dan saat detik berganti, pipi Arya sudah mendapat hadiah bibir indah milik istrinya. Aku keluar dulu, kalau mau titip wa aku ya, Mas. Love you. Setelahnya, sandal, kardigan juga punggung kecil Gia hilang ditelan pintu utama apartemen, menyisakan aroma parfum Gia yang masih dapat terhidu oleh Arya. Dan Arya kembali menarik napas berat. Pria itu terpaksa kembali sibuk dengan tayangan televisi, walau di dalam hati tak suka saat istrinya pergi sendiri. Sebatas pergi ke minimarket apartemen, Arya cemburu. Iya, lalu apa yang mau diharapkan dari seorang Arya? Pria itu memang cemburuan, mau apa lagi? Tapi karena ada Argi di apartemen yang harus Arya jaga, Arya mencoba mengikis egonya. Gia tidak akan aneh-aneh, itu yang Arya ucapan sejak tadi di dalam hati. Maka, acara tinjulah yang jadi pilihan Arya saat minggu pagi seperti ini. Dan yang harus ia tonton saat ini, orang yang sedang adu jotos. Sedangkan Gia yang tengah merapatkan kardigannya di luar pintu lift menoleh pada sisi kanan, ada seseorang ternyata. Karena memang Gia tidak begitu kenal dengan penghuni apartemen di sini, ia hanya mengangguk kecil sebagai tanda sapaan wanita itu pada seseorang di sampingnya. Ting, pintu lift terbuka, keduanya masuk dan kebetulan lantai yang mereka tuju sama lantai dasar. Merasa ponselnya bergetar, Gia langsung merogoh saku celananya, melihat pesan yang masuk. Oh bukan, Gia pikir, Arya akan mengirimi wanita itu pesan sesuai dengan pesan yang diminta Gia tadi padanya. Ternyata pesan dari Siska, yang mengatakan jika wanita itu sudah ofisial pindah ke apartemen yang sama dengannya hari ini juga, apartemen yang Bams belikan untuk Siska. Dan tanpa Gia sadar, orang yang ada di sampingnya sejak tadi terus memperhatikan gerak-geriknya, entah Gia yang terlalu asik, atau orang itu yang terlalu pintar mengendalikan diri hingga Gia tak merasa diperhatikan. Saat Gia selesai dengan ponselnya dan bergerak untuk memasukkan kembali ponsel yang ia pegang ke dalam saku celana, sebuah tangan terulur di depannya, membuat kepala Gia otomatis menoleh dan menatap bingung orang di samping yang sejak tadi bersamanya. Bagas, salam kenal. Suara berat nan seksi. Senyum tipis yang Gia pastikan biasa digunakan pria di sampingnya untuk memikat perempuan dan juga penampilan ala-ala anak muda zaman sekarang. Kemeja flanel, kaos putih polos, celana jeans, sepatu Vans. Oke, anak tongkrongan kalau istilah Gia di kampus dulu. Walau ragu, Gia tetap mengulurkan tangannya, tetap dengan posisi yang sebelumnya, hanya saja ditambahkan sedikit senyum, dan itu pun senyum kikuk ala Gia karena bingung juga ada yang mengajaknya berkenalan. Anggiana, salam kenal juga. Senyum tipis pria tadi bukannya pudar, malah makin melengkung ke atas, membuat sebelah alis Gia terangkat naik, tapi tetap biasa saja. Aku penghuni baru, unit 418. Bagas, pria yang tadi berkenalan pada Gia kembali buka suara setelah tautan tangan mereka terlepas. Gia hanya mengangguk sebagai tanggapan, bukan karena tak mau, tapi karena heran saja, ada pria ala-ala tongkrongan, tampan, dan di zaman sekarang, menyebut dirinya, aku. Bukan pria itu banget, pikir Gia heran. Tapi dia tidak protes, Gia hanya diam karena tak mau tahu. Tak lama, saat mulut pria itu kembali akan terbuka, dalam hati Gia hanya ingin pintu lift cepat terbuka sekarang juga. Dan tepat, saat pria itu baru saja memiringkan tubuhnya menghadap Gia,
pintu lift terbuka yang membuat Gia tersenyum lega. "Mari, saya duluan," ucap Gia sedikit menunduk sopan lantas pergi dengan cepat. Gia kini tahu, sadar betul jika pria itu masih berdiri di depan lift dan menatap punggungnya. Bukan karena Gia begitu percaya diri, tapi kaca besar yang ada di depan Gia mengatakan hal itu. Astaga, harusnya tadi nurut sama Mas Arya nih, biar dia yang pergi jajan. Gia memeluk tubuhnya sendiri, bukan hanya karena hawa minimarket yang dingin, tapi karena sungguh Gia mulai parno dengan pria asing tadi. Dia ikut masuk ke dalam minimarket. Gia bukannya tak pernah berkenalan dengan laki-laki, tapi setelah menikah dan punya suami pecemburu, rasanya ia hanya perlu berjarak dengan makhluk Tuhan yang satu ini, kecuali mungkin Bams. Mengabaikan tatapan seseorang dari arah rak roti, Gia meluncur ke rak sisi kanan, meraih madu juga beberapa jajanan yang suaminya suka. Ia dengan gerakan cepat mengisi penuh keranjang belanjanya lalu kembali ke kasir. Anehnya, orang tadi masih diam di tempat yang sama, tanpa meraih satu benda pun dan tak ada yang dilakukan. "Krepi, Mbak Gia, tumben sendiri." Mas Arya gak ikut, sapa pegawai kasir yang memang sudah kenal dengan Gia, apalagi Arya. "Mas Arya di atas, jaga anak," sahut Gia ramah. Tak lupa Gia menyisipkan senyum saat ia mengakhiri kalimatnya. Total belanja sudah disebutkan, kartu pembayaran sudah Gia berikan, selanjutnya Gia hanya perlu menunggu struk belanja. Tapi kini, seakan tak butuh struk, Gia meraih kantung belanja miliknya lalu pamit begitu saja. "Loh Mbak, struknya belum?" "Gak perlu, gak usah. Saya duluan," ucap Gia tetap melangkah. Hanya kepalanya saja yang menoleh lalu dengan cepat meraih gagang pintu minimarket untuk ia buka dan keluar. Gia tak mau menoleh ke belakang, tidak mau memikirkan kemungkinan jika ia masih diawasi orang asing, atau bahkan diikuti. Itu sungguh mengerikan. Tepat saat di depan pintu lift dan tak ada teman yang akan ikut masuk ke dalam, Gia dengan cepat meraih ponsel miliknya, menengok kanan dan kiri sebentar lalu menekan sebuah kontak yang ada paling atas di kontak telepon. Suaminya? Iya, Gia menelpon Arya untuk menemani ia masuk ke dalam lift. Panggilan pertama, di nama dering pertama. Saat itu juga Gia mendengar suara seksi suaminya. "Ya halo sayang." Lega, Gia lega. Senyum pun terbit, meski hati masih kalang kabut. "Gia. Halo, kamu baik-baik aja?" tanya Arya lagi karena Gia tak bicara. Tersadar, Gia dengan cepat berdeham lalu menekan tombol lift agar terbuka, lalu menunggu pintu sampai terbuka. "Iya mas, aku baik-baik aja. Tapi bisa kamu tunggu aku di depan pintu apartemen kita?" tanya Gia sedikit meringis karena ia tidak pernah seperti ini sebelumnya. "Kenapa?" Pintu lift terbuka. Gia masuk lebih dulu lalu menggeleng. Dan saat ingat bahwa Arya tak dapat melihat tindakannya, Gia kembali buka suara. "Enggak, aku kangen." "Tungguin kenapa mas? Di depan unit ya?" ucap Gia lagi saat pintu hendak tertutup dan ia lega karena hanya ia yang masuk ke dalam lift tersebut. "Kangen? Depan unit? Gak sekalian depan lift aku tunggu?" tanya Arya sedikit ketus membuat Gia terkekeh pelan. "Boleh kalau mas maksa." "CK, kenapa sih? Manja banget sekarang." "Gak boleh," tanya Gia memainkan kantong belanjaannya di depan tubuhnya, ia putar-putar seperti anak kecil. "Boleh, apa sih yang enggak buat Gia seorang?" Geli mas. "Ya udah ini, kamu udah di lantai berapa?" 5, sebentar lagi liftnya nyampe. "Aku udah depan lift." "Wih cepat banget. Argi gimana?" "Ya enggak gimana-gimana, ada di kamar." "Aman?" tanya Gia dan saat Arya hendak menjawab, pintu lift sudah terbuka. Arya tersenyum, ponselnya masih menempel di telinga, begitu juga dengan Gia. Saat Gia hendak keluar lift, bertepatan dengan lift di sebelahnya juga ikut terbuka, tak mau aksi Arya dipergoki. Pria itu kembali mendorong Gia masuk ke dalam lift,
memojokkan wanita itu dan menutup pintu lift dengan cepat. Argi aman, kamu yang gak aman sama aku, bisik Arya di telinga Gia kemudian menjajah bibir istrinya saat pintu belum tertutup sempurna, sehingga orang yang baru saja keluar dari pintu lift sebelah dapat melihat apa yang kedua orang itu lakukan. Sid, punya cowok, dengkusnya kuat dengan tangan mengepal. Perempuan penghangat ranjang episode 227. Mantan suami Arsi berulah. Tadi Siska chat, kata dia hari ini ofisial pindah ke unit yang ada di sini. Arya menoleh lalu mengangguk pelan, setelah ini kembali fokus pada laptop yang ada di pangkuannya. Nanti kita ke sana, beli sesuatu dulu buat Siska, jawab Arya dengan jari-jarinya yang sudah menari indah pada keyboard laptop. Gia mengangguk setuju. Setelahnya ikut bergabung dengan Arya yang duduk di sofa dengan segelas air lemon madu. Minum dulu, kalau udah kerja serius amat si bapak, kata Gia menyodorkan muk putih di depan wajah tampan suaminya. Melihat itu, bukannya merasa terganggu, Arya malah tersenyum dan mengusap pelan surai kecoklatan milik Gia. Makasih. Sama-sama. Setelahnya tenang, Gia bermain ponsel dan Arya kembali fokus, sampai tiba-tiba satu notifikasi kembali masuk ke dalam ponsel Gia, membuat wanita itu menyipitkan matanya juga alisnya yang langsung menukik tajam. Mas, Kak Arsi kirim pesan. Bukannya tiap hari kalian begitu? Tanya Arya masih tak menangkap ada nada bicara yang berbeda dari suara istrinya. Tak bicara, Gia malah menyodorkan ponselnya di depan Arya hingga pria itu bisa membaca sendiri pesan apa yang kakaknya kirimkan untuk istrinya. Awalnya Arya malas membaca pesan antara para perempuan, pasti tidak jauh-jauh dari sebuah gosip yang Arya tak paham inti ceritanya apa. Tapi saat membaca satu nama yang tak asing membuat Arya kembali membaca ulang pesan yang Arsi kirim untuk Gia dari awal kalimat hingga titik dan koma pun ikut terbaca dengan baik oleh Arya. Kak Arsi, Mas Tio jemput paksa Vina dan Vino di tempat les renang. Sekarang belum dipulangin, ini lagi janjian di restoran punya Arya, Metro. Arya menoleh pada Gia, melepas kacamata baca yang sejak tadi membingkai wajah tampannya lalu menutup laptopnya setengah. Orang itu ngapain lagi sih? Tanya Arya lebih pada dirinya sendiri lalu merebahkan kepalanya pada sandaran sofa yang ada di belakang dengan posisi tubuh yang merosot. Melihat wajah suaminya yang langsung tak enak membuat Gia mengulurkan tangannya, mengusap lembut lengan Arya untuk mencoba menenangkan. Vino pasti enggak apa-apa. Walau gimana pun, Mas Tio tetap ayah mereka. Ayah yang enggak tanggung jawab maksud kamu? Tanya Arya menoleh pada istrinya dan Gia hanya bisa menghela napas panjang. Enggak boleh begitu, Mas. Bagaimanapun, kamu juga seorang ayah. Seandainya aku yang bawa Argi dan kamu gak bisa ketemu, apa kamu gak akan lakukan hal nekat? Tanya Gia yang membuat Arya meletakkan laptopnya di atas meja karena tadi laptop itu masih ada di pangkuannya. Aku bukan dia yang gila ninggalin keluarga buat perempuan lain, Gia. Gia mengangguk pelan lalu meraih tangan Arya untuk ia genggam. Tahu, tapi mungkin itu nalurinya Mas. Mungkin Mas Tio terlalu rindu sama Vina dan Vino sampai bawa anak-anak pergi. Tapi sekarang, kan udah ada kabar dari Mas Tio untuk antar mereka pulang. Enggak dibawa kap. Kamu belain dia? Iya, tanya Arya yang kini nada bicaranya sudah berubah. Begitu juga dengan sorot tajam yang Arya lontarkan pada Gia, pertanda jika pria itu tidak suka dengan apa yang Gia katakan tadi. Aku enggak belain, Mas. Maaf kalau kata-kata aku nyinggung kamu, tapi pasti Mas Tio punya alasan kuat kenapa dia sampai nekat begitu. Arya mendengkus, ia membuang dan bangkit secara tiba-tiba. Belum sempat ia melangkah, ujung kaosnya sudah ditarik oleh Gia hingga ia kembali menatap istrinya walau tanpa bicara. Jangan ke sana kalau kamu dalam keadaan emosi. Duduk dulu, aku siapin baju kamu sekalian siap-siap. Arya tetap berdiri. Saat Gia sudah bangkit dan mulai mengambil langkah hendak ke kamar, suara Arya kembali menginterupsi. Kamu gak usah ikut,
Ucap Arya membuat Gia yang sudah sampai di tengah perjalanan berbalik badan lalu menatap Arya berani. Aku gak pergi, kamu juga enggak, Mas. Bungkam. Arya diam, Gia tersenyum. Wanita itu kembali berbalik badan dan hilang di balik pintu kamar. Sepanjang perjalanan, Arya terus saja diam. Beberapa kali Gia sudah mencoba mengajak suaminya bicara, tapi tanggapan Arya hanya sebatas gumaman saja. Mas, nanti sekalian kita makan di restoran aja ya. Gia melirik Arya yang fokus menyetir, pandangannya lurus ke depan membuat wajah serius suaminya terlihat begitu menggoda. Mas, otaknya didinginin dulu, sampai sana biar enggak kebakar. Kali ini Arya yang melirik, hanya sepersekian detik lalu kembali fokus. Jangan mikirin aku, pikirin aja pendapat kamu tadi soal Tio dan kelakuannya. Wah, marah pemirsa. Gia hanya tersenyum lalu mengangguk. Oke, kamu yang minta ya, Mas. Terdengar suara geraman dari Arya. Tipis tapi masih Gia dengar karena di dalam mobil ini tak ada suara apapun kecuali suara Gia yang sejak tadi berusaha untuk mengajak Arya berkomunikasi. Karena lelah dengan tanggapan suaminya yang hanya itu-itu saja, akhirnya Gia memilih diam. Sesekali Gia akan memainkan kaki mungil Argi, atau tangannya bergantian, apa saja agar tidak mati bosan berduaan dengan pria keras kepala macam Arya. Sejurus kemudian, mobil yang dikendarai Arya berhenti, tepat di depan restoran, parkir khusus karyawan. Tanpa kata, Arya turun lebih dulu, pria itu memutari mobil lalu membuka pintu belakang, tepat di belakang tempat Gia duduk. Gia tidak tersinggung, karena memang itu yang sebenarnya harus Arya lakukan, mengambil keperluan yang mungkin Argi butuhkan nanti. Dan setelah Gia keluar, meski kesal Arya tetap meraih pinggang Gia dengan tangan kirinya dan merangkul istrinya masuk ke dalam restoran, sedangkan tangan kanan membawa tas berisi keperluan Argi. Mas, itu Kak Arsi. Gia menunjuk bangku pojok kiri, tepat di depan tangga menuju lantai 2, di mana tempat favorit Gia saat datang kemari. Arya hanya mengangguk, lalu kembali membawa Gia menuju di mana kakaknya duduk. Tak lupa sekedar menyapa para karyawannya yang perdana melihat Gia datang setelah melahirkan. Kak Arsi, panggil Gia membuat Arsi yang sedang tegang menatap ponselnya mendongak lalu melebarkan bola matanya saat melihat Gia dan Arya ada di depannya. Kok kalian kesini? Kakak cuma kasih kabar, bukan minta disusulin, kata Arsi menatap sepasang suami istri itu bergantian. Gia menunjuk Arya dengan ujung dagunya, sedangkan Arya menarikan kursi di hadapan Arsi untuk Gia duduk. Tuh, Mas Arya ngotot minta kesini. Marah pula, karena dia emosi jadinya aku ikut, takut nanti dia lepas kontrol. Arya diam, tak menanggapi. Karena kenyataannya memang benar begitu, jadi ia tak perlu mengelak lagi. Sedangkan Arsi mendengkus kuat dan menatap Arya serius. Harusnya kamu pikir anak sama istri kamu yang kamu boyong ke sini cuma karena mau nolong kakak, yang aslinya kakak enggak apa-apa. Enggak apa-apa dari mana? Ini Vino loh, dibawa sama orang yang enggak bertanggung jawab itu, sahut Arya tak suka membuat Arsi memejamkan matanya kuat. Orang yang kamu bilang enggak bertanggung jawab itu ayah mereka, ada darahnya mengalir di sana, Darah. Tapi kak, dia. Mau kamu pisahin bagaimanapun, kenyataannya begitu. Vino memang kelihatan ceria tapi mereka enggak sehappy itu anaknya. Mereka suka kebangun malam-malam cuma buat tanya, papanya gak pulang lagi malam ini? Dan aku gak bisa jawab sebagai ibunya, Pecah. Tangis Arsi pecah begitu saja membuat Gia dengan cepat menyerahkan Argi pada Arya lalu pindah tempat duduk di samping Arsi. Sebagai wanita, Gia tahu dan paham betul bagaimana perasaan Arsi, bahkan Gia juga paham bagaimana perasaan Vina dan Vino, karena Gia, wanita itu pernah ada di posisi mereka, tak paham akan perpisahan orang tua yang berujung tiap malam bertanya pada ibunya, kemana ayahnya pergi? Dan ia tak mendapat jawaban apa dari ibunya, jawaban itu ia dapat sendiri,
atas dasar ia melihat ayahnya pergi dengan wanita lain setelah menamparkan ibunya di bawah biang lala. Sabar Kak, semua pasti baik-baik aja. Meski kalimat itu yang keluar, Gia pun tidak yakin dengan apa yang ia katakan, tapi paling tidak, kata-katanya mungkin bisa membuat Arsy lebih tenang sebentar. Aku gak tahu, aku ini ibu yang baik atau enggak. Aku yang misahin mereka. Secara paksa pula. Aku jahat, Gia. Mendengar suara Arsy yang tercekat dan kalimat menyakitkan itu, Gia makin mengeratkan pelukannya pada Arsy, tak henti mengusap punggung bergetarnya lembut. Setidaknya, ini yang bisa Gia berikan untuk sekarang. Perempuan Penghangat Ranjang episode 228, Pelajaran Soal Masa Lalu. Arya menatap kakak dan istrinya dari balik meja kasir. Hingga setengah jam, pria yang dua wanita itu tunggu belum juga muncul, membuat Arya habis kesabaran. Pria itu meletakkan semua nota-nota yang niatnya ingin ia periksa hari ini mumpung pria itu punya banyak waktu di restoran. Nyatanya, semua itu tak bisa terlaksana. Pikirnya pergi kemana-mana, entah memikirkan perasaan kakaknya, atau sesekali memikirkan keponakan yang keberadaannya entah kemana. Baru saja Arya berbalik badan ingin keluar dari meja kasir, suara pintu terbuka membuat Arya menoleh cepat. Perasaannya langsung lega, saat netra gelapnya menangkap dua sosok malaikat kakaknya. Vina dan Vino ada di depan pintu, menoleh kanan dan kiri untuk mencari ibunya. Mama, pekik Vina saat melihat lambaian tangan dari Asri di pojok kiri. Arya kembali tersenyum, saat kakinya kembali ingin melangkah, pintu restoran kembali dibuka, menampilkan pria yang sejak tadi menjadi pematik emosi paling sempurna dari seorang Arya Bramasta. Rahangnya mengeras saat pria itu juga tak sengaja menatapnya. Bukan karena pria itu menatapnya, tapi karena senyum miring pria itu yang membuat Arya tak nyaman. Siang Arya, lama tak jumpa. Pria itu berhenti tepat di depan Arya, di sekat meja bar tempat orang-orang biasa memesan makanan take away. Arya tak menanggapi, pria itu melanjutkan langkahnya keluar dari balik meja bar lalu melangkah menghampiri kedua ponakannya, ingin memastikan jika kedua ponakannya baik-baik saja. Dari Ancol, Ma, seru. Arya baru saja sampai di meja yang kini menjadi tempat Vina dan Vino duduk. Ia sempat mendengar ucapan Vino yang begitu semangat saat bercerita pada Arsy. Hei, Om boleh tahu dong, kesayangan Om ini dari mana aja? Tanya Arya dengan kedua tangan yang ia tumpukan pada kedua sisi kursi tempat Vina dan Vino duduk. Mendengar suara omnya dari belakang tubuhnya, Vina dan Vino kompak menoleh lalu tersenyum lebar dengan mata berbinar. Baru saja Vina hendak menjawab pertanyaan Arya, suara pria dewasa lebih dulu menyela, membuat Arya diam tapi urat di tangannya muncul begitu saja. Dari Ancol, saya cuma mau ajak anak saya bersenang-senang, bukan menculiknya kalau itu yang kamu pikir tentang saya, Arya. Arya berdecih, membuang mukanya ke kiri lalu menegakkan badannya yang tadi sedikit membungkuk lalu berbalik badan menatap Tio yang ada di belakangnya dengan kedua tangan yang sudah pria itu masukkan ke dalam saku celana. Oh ya, terlihat jelas, balas Arya dan Tio hanya tersenyum dan menggeleng pelan. Kecurigaanmu tidak berdasar. Arya mengangkat salah satu alisnya sambil menatap Tio. Tidak berdasar? Dengan membawa mereka pergi secara paksa, tanya Arya dan kali ini Tio benar-benar mengeluarkan suara kekehannya, membuat Arya semakin muak. Tio maju, melewati Arya dan menarik kuris di sebelah Arsy. Pria itu juga menatap Vina dan Vino yang kini sudah asik menikmati camilan milik Gia di atas meja. Secara paksa, coba kita tanya sama anak-anak, apa papanya memaksa mereka saat tadi papanya berniat baik? Ucap Tio biasa saja, tapi di telinga Arya, itu sebuah tantangan yang membuat ia semakin geram. Vino, papa mau tanya. Tio melirik Arya sebentar lalu kembali menatap anak-anaknya. Tadi pas papa jemput terus ajak jalan-jalan, papa paksa kalian gak? Tanya Tio pada kedua kembar yang kini sudah menatapnya penuh binar bahagia. Keduanya kompak menggeleng. Enggak, kita yang mau kok.
tadi Papa mau antar kita pulang, tapi Vino bilang kalau kita mau main dulu, jadi Papa turutin deh. Arsy dan Gia diam, mereka berdua tahu jika Arya kini tak sedang baik-baik saja, pria itu pasti kesal bukan main. Si anak-anak memang gak pernah bohong, Papa bangga sama kalian, nak. Arya muak, pria itu lebih dulu mengambil langkah, menaiki tangga menuju di mana ruangannya berada. Sedangkan Gia yang masih duduk menatap Arsy sekilas, saat Arsy mengangguk, mengatakan jika ia baik-baik saja, Gia bangkit dengan argi dalam gendongannya. Kak, Mas, Gia ke atas dulu, mau susul Mas Arya. Kedua orang yang diajak berpamitan mengangguk tanpa bicara, membuat Gia dengan cepat menyusul suaminya. Langkah Gia tak bisa cepat, ada anak yang harus ia pikirkan juga keselamatannya saat ia buru-buru menaiki tangga. Saat sampai di depan ruangan Arya, Gia menarik napas dalam sebelum tangannya membuka ruangan. Mas, panggil Gia dari ambang pintu menatap Arya yang sudah duduk di sofa sambil bersandar dan memejamkan matanya. Tak ada jawaban. Gia melangkah masuk, menutup pintu lalu duduk di samping suaminya. Tangannya bergerak otomatis untuk mengusap lengan kokoh sang suami. Mas, kenapa? Tanya Gia lembut yang berhasil membuat Arya membuka mata dan menatapnya. Kenapa apa? Tanya Arya tak kalah pelan, di wajah pria itu jelas terlihat jika ia lelah. Entah lelah karena apa. Ya kamu kenapa? Mas, emosional banget. Kayak yang enggak. Memang, aku gak suka ada dia di sini. Arya memotong kalimat Gia cepat, membuat wanita itu mengangguk paham lalu kembali mengusap lengan suaminya. Kalau aku boleh bicara dan kasih pendapat, harusnya kamu enggak begitu. Kak Arsy dan anak-anak aja bisa menerima Mas Tio, walau keadaannya berbeda, gak seperti dulu lagi. Setidaknya, mereka bisa baik-baik saja. Lalu kenapa kamu yang masih belum terima? Kamu? Dengar Gia, ini bukan cuma soal Vino, Kak Arsy, bukan sampai di situ doang. Ada kamu. Kening Gia berkerut sempurna, ia mulai tak paham maksud suaminya. Aku, kenapa aku? Dan kini Arya mengusap wajahnya kasar dengan kedua telapak tangannya lalu menatap Gia serius setelah tubuhnya ia miringkan menghadap Gia. Ada kamu yang pernah dia bikin malu. Karena dia aku hampir kehilangan kamu, karena dia juga, Mama hampir gak mau tahu soal cucunya, bahkan Mama melupakan soal kebaikan kamu. Karena mulut kurang ajarnya itu, kamu hampir. Mas, potong Gia tegas saat melihat suaminya mulai keluar batas. Jangan. Gia menggeleng pelan lalu membawa tangannya untuk menangkup sebelah pipi Arya dan memberi senyum demi menenangkan suaminya. Jangan pernah ingat masa lalu, dengar ini. Aku sekarang baik-baik aja. Terlepas bagaimana masa lalu, aku baik sekarang. Ada kamu, ada Argi. Aku mau minta apa lagi sama Tuhan, Mas? Hembusan napas Gia terdengar seiring kepalanya yang menunduk menatap sang buah hati yang setia tidur dengan wajah damainya, membuat hati Gia tenang. Mau itu soal ayah aku, Ibu, Pak Jaya, Mas Tio bahkan Molly, aku baik-baik aja sekarang. Mereka semua ada di belakang aku, masa lalu aku, sebuah pelajaran hidup yang memang harus aku lewatin setiap aku mau naik kelas. Kalau bukan karena ujian-ujian dari orang-orang itu, aku malah enggak yakin ada di sini sekarang, Mas, di sini, sama kamu. Kali ini Gia meminta Arya menatapnya, masih dengan satu tangan menangkup sisi wajah Arya. Kamu dan Argi yang terpenting, jangan pernah simpan dendam, Mas. Jangan, aku mau ke depannya hidup kita baik-baik aja, tanpa ada perasaan yang enggak baik buat orang-orang yang pernah ada di hidup kita. Kalau bukan karena mereka, mungkin jalan hidup kita gak kayak sekarang. Mas, seburuk-buruknya perjalanan masa lalu, pasti ada hal baik untuk masa depan. Kamu percaya aku kuat selama ini? Kamu tahu alasannya siapa? Tanya Gia dan Arya menggeleng. Gia mengulas senyum lalu mengusap pipi Arya dengan ibu jarinya. Kamu, sahut Gia membuat senyum di bibir Arya terulas. Lalu detik berikutnya, pria itu sudah menarik Gia ke dalam pelukannya. Aku enggak tahu kalau bukan kamu yang jadi istri aku.
Kamu selalu bisa jadi air di saat aku jadi api. Makasih ya, sayang, ucap Arya tulus dengan tangan mengusap punggung Gia pelan. Sama-sama, Mas. Saling mengisi. Dan siang itu, satu pelajaran lagi Arya dapat dari Gia. Perempuan penghangat ranjang episode 229. Arya dan Tio saling bicara. Arya dan Gia sama-sama diam. Keduanya ada di sebelah meja yang kini ditempati Arsy juga Tio. Dua orang tadi memutuskan bergabung, walau dengan Arya yang tetap tak mau menyapa Tio atau sekedar pura-pura di depan si kembar Vina dan Vino. Mas, aku mau ke belakang sebentar, lihatin Argi dulu ya, bisik Gia pada Arya saat pria itu dengan asik memakan makanan yang sudah ia pesan. Posisi Argi ada di stroller dan anak itu masih nyaman dalam tidurnya. Arya mengangguk sebagai jawaban dari pertanyaan Gia. Dapat Gia hitung berapa kata yang suaminya keluarkan sejak keduanya duduk di sana. Tapi tak apa, bagi Gia, Aryanya sudah mau duduk di sana dan makan bersama walau tak saling sapa sudah menjadi hal yang baik untuk wanita itu. Seperginya Gia ke toilet, Arya masih asik menatap piringnya hingga suara Tio dan gesekan antara kursi juga lantai berbunyi. Membuat Arya melirik sekilas tanpa tertarik ingin tahu Tio hendak apa. Aku ke toilet juga ya. Sebentar, ucap Tio membuat Arya kembali terpaksa mendongak. Pria itu bahkan mulai melangkah ke toilet, membuat Arya ikut bangkit tanpa melepas tatapannya dari Tio. Kak, titip Argi. Aku mau ke. Nyusul Mas Tio. Tanya Arsy yang lebih dulu memotong kalimat Arya membuat pria itu menatapnya lalu kembali memperhatikan Tio di depan sana. Kita gak tahu dia udah waras atau belum. Istri aku salah satu korban dia, dan istri aku ada di sana. Aku gak akan biarin Gia ada di dekat orang macam dia itu. Arya menarik napasnya dalam. Wanita itu mengangguk pelan lalu menarik stroller yang ditempati Argi. Terserah kamu, itu bukan urusan kakak lagi. Merasa tak perlu ada yang dibicarakan lagi, Arya sudah melangkah pergi, meninggalkan Arsy bersama para anak-anak di meja mereka dan Arya menyusul Gia, atau lebih tepatnya Tio. Arya masuk ke dalam toilet pria, langsung diam di wastafel untuk sekedar mencuci tangan yang sebenarnya tak perlu-perlu amat ia lakukan. Entah kenapa sekarang Arya menjadi orang yang begitu paranoid akan kebahagiaan istrinya. Melihat bagaimana orang-orang berbuat tidak adil pada hidup istrinya, membuat Arya makin berkewajiban untuk memastikan jika hidup istrinya setelah ini tak lagi sama seperti hari-hari kemarin. Bilik pintu paling pojok terbuka, membuat kepala Arya otomatis menoleh. Pria itu menatap datar pria yang baru saja keluar dari dalam bilik. Bukannya tidak tahu akan keberadaan Arya di sana, hanya saja pria itu berusaha untuk tidak saling bicara dengan Arya. Hingga pria berkemeja merah maron itu sampai tepat di samping Arya dan mulai membasuh tangannya. Arya masih memiringkan kepalanya, menatap dalam-dalam orang yang ada di sampingnya. Saya rasa kamu bukan tipe suami yang berselingkuh dengan pria lain, benar? Jadi tolong, jangan pandangi saya seperti itu, ucap pria itu berhasil membuat Arya bereaksi dengan bibir berdecih dan mulai mengubah posisinya. Arya membalik tubuhnya, memunggungi cermin besar yang ada di wastafel itu dan memilih untuk menyandarkan bokongnya pada meja wastafel lalu melipat kedua tangannya di atas perut lalu kaki yang saling bertumpu dan menatap lurus pada dinding. Saya tidak semenjijikan itu, ucap Arya membuat pria itu terkekeh lalu mengangguk paham. Yang saya lihat pun begitu. Jadi, apa yang membawa Anda sampai rela menyusul saya sampai ke toilet? Tanya Tio membuat Arya kembali menatapnya yang sibuk menarik tisu untuk mengeringkan tangannya yang basah. Jauh-jauh dari Kak Arsy, Vina dan Vino, begitu juga Gia. Oh, tidak lupa Mama. Harusnya Anda tahu apa yang bisa saya lakukan atas apa yang pernah Anda perbuat dulu pada keluarga saya, ucap Arya tenang tapi serius. Mendengar kalimat yang Arya keluarkan, pria itu menoleh padanya setelah membuang tisu bekasnya ke dalam tong sampah. Kedua tangannya pun masuk ke dalam saku celana bahan hitamnya dan kembali menghembuskan napas beratnya. Saya paham salah saya apa, tapi sekiranya bisa dimaafkan, saya mohon maafkan saya.
semua yang saya lakukan memang sepenuhnya salah saya, mengkhianati Arsy, memfitnah istri kamu, menjebak Mama, bahkan ingin menguasai, benar itu ulah saya. Tio diam sejenak, mengeluarkan sebungkus rokoknya dan mulai meraih satu batang hingga suara Arya lebih dulu menginterupsinya. Toilet, bukan tempat merokok. Silahkan merokok pada area yang tepat. Tio kembali terkekeh, kembali memasukkan batang rokok yang sempat ia ambil tapi tak jadi ia patik akibat seruan yang Arya berikan padanya. Pria itu hanya menarik napas lalu membuangnya, sebelum akhirnya ia kembali membuka mulutnya. Arya, Mas masih anggap kamu adik Mas, jadi. Tapi saya tidak, maaf. Tio mengangguk, ia paham dengan apa yang Arya lakukan padanya, tapi biarkan ia mengungkapkan ini semua lebih dulu. Mas tahu, tapi bisa Mas bicara lebih dulu sebelum kamu menyimpulkan semuanya? Tanya Tio dan Arya hanya diam, tak menolak juga tak memberi izin. Tapi bagi Tio, kediaman Arya ia anggap sebagai jawaban jika ia boleh melanjutkan kalimatnya yang tadi sempat ia tunda. Mas tahu semua ini terlambat, tapi bukannya semua penyesalan ada di akhir cerita? Ya, sama dengan apa yang Mas alami sekarang. Mas menyesal telah menyia-nyiakan Arsy juga anak-anak. Saat mereka masih ada, Mas tak pernah sedikit pun benar-benar peduli. Tapi saat mereka semua pergi, rasanya ada yang kurang, hampa. Seberapa banyak minuman keras yang Mas habiskan, seberapa banyak wanita yang mencoba Mas pakai untuk menggantikan kehadiran Arsy, tetap saja beda. Dia wanita baik. Arya tersenyum miring lalu menatap Tio remeh. Dan Anda pria tak tahu diuntung. Tio mengangguk, membenarkan apa yang Arya katana lalu melipat kedua tangannya seperti Arya. Bedanya, posisi tubuh Tio menyamping dengan pundak yang bersandar di dinding dan tatapan fokus pada Arya. Kamu benar, Mas bukan orang baik. Jelas bukan. Suami dan ayah mana yang akan melukai keluarga kecilnya seperti Mas? Sepertinya gak ada. Suami yang baik itu seperti kamu yang terang-terangan menolak sahabat Gia yang ingin menggodamu. Benar kan? Arya membuang muka dengan rahang yang mengeras. Tio bukannya tak melihat itu, tapi ia hanya ingin mengeluarkan semua yang ada di hati juga pikirannya. Dan Mas tahu, Mas dulu gak mampu melakukan apa yang kamu lakukan untuk istri dan anak kamu. Arya, Mas gak akan ganggu Arsy lagi. Tapi bukan berarti Mas gak bisa ketemu Vina dan Vino. Di dunia, mantan suami dan istri itu ada, tapi mantan ayah dan anaknya tidak ada, Arya. Begitu juga dengan mantan ibu dan anaknya. Jadi, kalau bisa Mas minta, tolong beri Mas izin untuk bertemu dengan Vina dan Vino. Minimal 1 minggu sekali. Saya juga ayahnya. Ucap Tio panjang lebar membuat Arya diam. Arya tahu hal ini akan terjadi, tapi Arya belum yakin apa Tio dan ucapannya bisa dipegang atau tidak. Pria ini pernah sekurang ajar itu pada keluarganya, mempercundangi kakaknya, membuat rumah tangganya hampir hancur karena fitnahnya, juga ingin mengambil keuntungan dari ibunya, membuat Arya tak bisa sepenuhnya yakin. Lama Arya diam, seolah Tio paham dengan isi kepala Arya. Pria itu hanya menepuk pundak Arya 2 kali lalu mengulas senyum ketika Arya menoleh padanya. Setiap Mas ketemu Vina dan Vino, lokasinya akan selalu di restoran ini. Mas harap itu bisa membuat hatimu sedikit lega. Bagaimana? Tanya Tio dan Arya masih menatap Tio dengan serius. Perempuan penghangat ranjang episode 230. Tangis Vina Vino membuat Gia teringat sang ayah. 2 wanita yang sejak tadi menunggu dengan gelisah di tempat duduknya menoleh pada 2 pria yang kini mulai melangkah mendekati meja mereka. Tak ada yang bisa menebak apa yang baru saja mereka bicarakan, baik Gia atau Arsy, begitu sulit membaca ekspresi keduanya. Jika Arya tetap dengan tampang datarnya yang selalu tampan, beda dengan Tio yang kini mengulas senyum dan hanya berdiri di belakang bangku kedua putra-putrinya. Papa pulang duluan, ya? Pamit Tio pada Vina dan Vino, ia kini ada di antara keduanya, melongokkan kepalanya hingga kepalanya sejajar dengan Vina dan Vino. Mendengar kata pulang dari Tio membuat Vina dan Vino menatap ibu dan ayahnya bergantian. Loh,
Papa gak ikut kita pulang? Tanya Vino membuat Tio mendongak dan melirik Arsy yang memilih untuk membuang muka. Paham dengan kondisi Arsy, Gia mendekat, duduk lebih mepet dengan Arsy lalu merangkul pundak kakak iparnya itu hingga Arsy dengan cepat menyembunyikan wajahnya di ceruk leher Gia. Wanita itu hanya tak mau terlihat oleh kedua anaknya jika ia juga tak baik-baik saja. Bukan alasan soal Tio, tapi soal pertanyaan dari anak-anaknya. Sedangkan Tio menatap kedua putra-putrinya sekali lagi dan menggeleng pelan. Maaf ya, Papa enggak bisa pulang sama kalian. Tapi Papa janji, minggu depan kita makan siang bareng lagi di sini. Sama Mama, Om Arya juga Tante Gia kayak hari ini. Tio mengusap puncak kepala anaknya bergantian, mempertahankan senyum yang ia punya untuk kedua anaknya. Berharap dengan itu anaknya tak curiga lebih jauh kenapa dirinya tak bisa lagi tinggal bersama. Vina yang kini mengubah posisi duduknya, anak itu memiringkan tubuhnya, menatap Tio dengan wajah yang kembali muram. Padahal tadi anak itu sudah kembali nampak ceria, membuat Tio makin tidak tega melihat kesedihan putrinya. Papa kerjanya jauh banget ya. Kenapa jarang pulang? Tidur sekali aja di rumah nenek ya, Pak, pinta Vina membuat Tio melirik Arya sekilas, tapi yang dilirik sama sekali tak menanggapi. Arya tak memberi respon apapun, tak tersenyum, mengangguk atau menggeleng, membuat Tio yakin jika izin yang Arya berikan hanya sebatas bertemu seminggu sekali sesuai dengan kesepakatan seperti di dalam kamar mandi tadi. Tio kembali menatap anaknya, mengulas senyum dan sesekali menciumi puncak kepala Vina agar anaknya tetap nyaman ada di dekatnya. Iya. Sayang, Papa kerjanya pindah sekarang, lumayan jauh. Kalau Papa tidur di rumah nenek, nanti Papa kerjanya telat. Kalau Papa datang kerjanya telat, Vina tahu Papa akan dapat apa dari bos Papa nanti, tanya Tio dan anaknya mengangguk. Papa dihukum, tanya Vina dan Tio mengangguk. Atau mungkin nanti Papa dipecat. Kalau Papa dipecat, gimana mau Papa ajak kalian jalan-jalan kayak tadi? Jadi, boleh ya Papa pergi dulu? Papa janji deh nanti malam sebelum kalian tidur, Papa bakal video call kalian dulu. Gimana? Jelas Tio pada anaknya yang diakhiri dengan janji yang ia buat untuk keduanya. Sejenak, Vina dan Vino saling tatap, keduanya tak tahu harus mengatakan apa pada papanya. Tapi setelah mereka menatap Arya dan omnya itu memberikan anggukan kepala, Vina dan Vino kembali menatap Tio dengan raut wajah sedikit tidak ikhlas. Ya udah deh, tapi minggu depan Vina sama Vino minta ditraktir main di Timezon ya. Udah lama kita enggak main ke sana, pinta Vino membuat Arsy yang sejak tadi bersembunyi di dalam pelukan Gia pun mengurai pelukannya lalu menatap anak-anaknya. Vino, Papa sibuk. Enggak melulu soal main, kan? Kita bisa makan siang sama-sama aja udah bersyukur. Tegur Arsy lembut membuat wajah putranya itu cemberut. Gia yang melihat itu mencoba mengusap punggung Arsy agar lebih tegar lagi. Wanita itu dapat melihat bagaimana genangan air mata yang ada pada manik mata sendu milik Arsy. Tapi Vino ingin. Mama bilang enggak ya? Boleh. Nanti Om Arya temenin juga. Sekalian Om traktir juga, mau, potong Arya membuat semua orang yang ada di sana menoleh padanya tapi Arya tak peduli, fokusnya kini ada pada wajah Vino dan Vina yang tersenyum penuh binari bahagia. Serius Om, gak PHP kayak mau ajak kita ke Ancol, kan? Tanya Vino lagi dan kali ini tawa Arya berhasil keluar karena kalimat polos yang keluar dari mulut Vino. Arya menggeleng lalu mengulurkan jari kelingkingnya pada kedua anak kembar itu dan menunjuk jari kelingkingnya sendiri dengan sudut mata. Ayo tautin, Om janji sama kalian. Ucap Arya semakin membuat dua anak itu bersemangat dan menautkan jari kelingking mereka pada jari milik Arya. Setelahnya, semua berakhir baik. Tio berhasil pulang dengan keputusan final jika minggu depan ia harus membawa anaknya bermain di Timezon dengan Arya. Tapi di akhir pertemuan, baik Tio dan 3 orang dewasa lainnya, tak melakukan salam perpisahan dengan benar. Arsy yang hanya mengangguk dengan ucapan terima kasih di akhir pandangan, Gia yang hanya mengangguk dan Arya yang pura-pura tak melihat pria itu. Hanya Vina dan Vino saja yang berpamitan pada Tio seolah pria itu akan pergi jauh ke luar kota.
Dua anak itu mendekat papanya erat diakhiri air mata yang jatuh ketika Tio bergantian menciumi wajah anaknya. Kalian tahu gimana sayangnya papa sama kalian? Jadi anak yang baik, jangan nakal. Jaga mama sama nenek baik-baik, kalian ngerti? Ucap Tio dan keduanya hanya bisa mengangguk dengan isakan kecil dan air mata yang membasahi pipi mulus Vina dan Vino. Setelahnya, pria dewasa itu berbalik badan, melangkah pergi tanpa mau menoleh lagi ke belakang. Semua juga tahu, jika di suatu perpisahan, dan kita kembali menoleh ke belakang, yang ada kita tak akan bisa lepas untuk pergi saat itu, dan hal itu juga yang membuat Tio tak sekalipun kembali menoleh ke belakang walau suara isak tangis anaknya begitu jelas ia dengar. Sampai pada punggung dan tubuhnya hilang di balik pintu utama Vina dan Vino berlari ke arah Arya mendekap pamannya sebagai ganti dekapan papanya. Dari sebuah perceraian kedua orang tua korban terbesar adalah anak-anak dan itu yang terjadi pada Vina dan Vino. Dua anak malang itu belum paham arti perceraian harus dipaksa tinggal terpisah dengan kedua orang tua yang biasa tinggal bersama dipaksa paham oleh keadaan yang sebenarnya tak adil bagi mereka. Dan sakit hati itu kembali datang menerjang hati seorang Anggiana saat dulu usianya jauh lebih kecil ketika ayahnya memutuskan pergi dan saat itu ia pun tahu jika ia tak akan lagi punya ayah. Setidaknya Vina dan Vino masih tahu ayahnya di mana dirinya. Entah Gia tak tahu ayahnya di mana hingga ia punya anak pun ia tak tahu pria yang harusnya ia panggil ayah apa masih hidup atau tidak. Setidaknya kini Gia berpikir ia ingin bertemu ayahnya walau hanya sekali. Gia hanya ingin mengatakan terima kasih pada ayahnya karena kepergian ayahnya ia bisa sekuat sekarang sekaligus ingin memberitahu ayahnya ia sudah punya pengganti. Pria itu pria yang kini ada di sampingnya begitu serius merangkul kedua ponakannya dan begitu sayang pada keluarga. Gia juga ingin menunjukkan pada ayahnya soal Argi soal cucunya juga menantunya. Gia ingin tapi tak mau untuk memulai dari mana dan karena itu juga ia terpaksa mengubur semua keinginan itu. Kamu baik-baik aja sayang? Tanya Arya saat melihat air mata istrinya ikut luruh seperti kakak dan ponakannya. Gia mengangguk mengulas senyum lalu mengusap pelan lengan kokoh suaminya. Aku baik-baik aja mas selama ada kamu. Aku rasa bukan hanya hidup aku dan Argi aja yang baik-baik aja tapi juga mama Kak Arsi juga Vina dan Vino kami pasti akan baik-baik aja karena kamu. Ucap Gia membuat Arya tersenyum dan menarik pelan puncak kepala Gia untuk mendaratkan bibirnya di sana. 0.6 S, lebih besar dari